Masih bayi kok disunat? Emang boleh secepat itu? Kalau aku dulu nggak jadi perawat anak, aku nggak akan tahu kalau ternyata ada banyak banget bayi laki-laki yang dirawat di bangsal karena rewel dan demam. Mereka harus diinfus, ditembak antibiotik, bahkan dilakukan operasi. Karena apa coba? Penyebab paling banyak bayi laki-laki dirawat di rumah sakit biasanya karena dua. Kalau nggak ISK atau infeksi saluran kencing, ya karena fimosis. Fimosis itu kondisi kulup menempel di kepala penis. Dan operasi yang dilakukan adalah sirkumsisi atau sunat, padahal usia mereka belum genap 1 tahun. Kalau dulu aku taunya anak laki-laki itu disunat di usia SD ya, sekitar 6-10 tahun. Karena banyak tuh dulu waktu SD teman-temanku pada sunat, terus nanti mereka diadakan acara syukuran, dikasih uang, atau dikasih mainan yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya usia berapa sih bun anak laki-laki itu baiknya disunat? AAP menganjurkan bahwa anak laki-laki baiknya disunat sebelum usianya 1 tahun. Ada banyak banget studi yang membahas tentang manfaat disunat saat bayi. Di antaranya, yang pertama mengurangi risiko fimosis, balanitis, dan postitis, yaitu peradangan di bagian kulup atau kepala penis. Jadi, sunat itu membersihkan jalan pipisnya sehingga penisnya akan lebih mudah untuk dibersihkan, gak akan kotor dan tersumbat. Karena kalau penisnya tersumbat dan kotor itu bisa menyebabkan peradangan, berdarah, bahkan bernanah. Yang kedua, menghindari ISK itu tadi ya, karena kalau anak-anak kena ISK apalagi berulang itu nanti akan panjang urusannya. Kedepannya nanti bisa menyebabkan GTM atau bahkan gagal ginjal. Yang ketiga, ini udah ada jurnalnya, judulnya rentang usia berapa anak-anak itu harusnya disunat. Dan di kesimpulannya disebutkan bahwa sunat pada bayi yang usianya kurang dari 1 tahun itu mengurangi risiko komplikasi akibat anestesi atau bius dan mengurangi kos atau biaya dan penyembuhannya lebih cepat. Bahkan di jurnal lain dengan judul sunat pada neonatal itu disebutkan bahwa sunat di usia neonatal itu lebih banyak manfaatnya. Usia neonatal itu sejak bayi baru lahir sampai usia 28 hari. Karena aku tinggalnya di kampung, jadi aku masih ada budaya tilik bayi, yaitu ibu-ibu pada datang kalau ada tetangga yang baru lahiran. Nah, kalau bayinya laki-laki itu biasanya aku nyaranin ke ibunya untuk sering-sering ganti pampers kalau bayinya pakai pampers. Dan dilakukan sunat sebelum usia bayinya 1 tahun untuk menghindari ISK dan komplikasi lainnya. Terus kalau anaknya usianya udah lebih dari 1 tahun, gimana? Misalnya udah TK atau SD? Nggak apa-apa bun, karena dari AAP juga walaupun mereka menganjurkan untuk sunat lebih cepat atau sunat usia dini untuk kepentingan kesehatan, tapi tetap keputusan sunat itu diserahkan kepada orang tuanya. Mengingat ada banyak penduduk di dunia yang masih memegang nilai tradisi dan agama, seperti masyarakat di Indonesia. Nah, buat ayah bunda yang lagi nyari tempat untuk nyunat anak, bisa nih ke rumah sunat Dr. Mahdian, karena sunat di sana sudah dilakukan oleh dokter-dokter yang kompeten dan profesional. Dan tentunya dengan metode terbaru yang aman. Salah satunya pakai sunat klem yaitu MK+. Kenapa MK+ aman? Karena menggunakan klem steril sekali pakai. Klem langsung lepas, tanpa jarum suntik, tanpa perban, minim rasa sakit, dan yang paling penting bisa langsung beraktivitas. Untuk info lebih lanjut, cek di sini ya. Rumah Sunat Dr. Mahdian sebagai tempat sunatnya masyarakat Indonesia.